Ya, gongnya di Pak Pendeta ya. Baik, mungkin saya akan respon soal tadi kitab suci dan tekstual gitu ya. Karena sering juga dipertanyakan, kalau ini penghayat kepercayaan, ini setara dengan agama, apa kitab sucinya? Itu sering ditanyakan. Apa sumber ajarannya? Dan saya selalu bilang, tar dulu, saya pengen tahu dulu apa yang dimaksud dengan kitab suci. Kalau kitab suci itu adalah kumpulan tulisan Tuhan, kumpulan ilmu Tuhan, tentu ini akan jadi sumber pengetahuan dan sumber belajar seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan juga belajar dari ilmu dan kitab atau tulisan Tuhan. Apa? Ya alam semesta ini. Hewan belajar dari alam ini. Dia tahu misalnya ini gunung mau meletus, dia kan hasil pembelajaran mereka juga dari alam. Dia juga tahu ini menghadapi maut, menghadapi musuh gitu dari belajar. Pepohonan juga sama. Manusia juga sama dari belajar. Kita jangankan alam ini, terhadap diri kita juga. Kita ini kan bahan pembelajaran juga. Diri ini yang sangat beragam. Tangan punya kemampuan, bentuk, dan keinginan berbeda dengan mulut, berbeda dengan telinga, berbeda dengan kaki. Tapi kok mereka kompak? Kalau ada satu tujuan, kaki, tangan, pikiran, mata, telinga, semuanya kompak untuk mencapai satu tujuan. Berarti dalam diri juga kita bisa belajar. Ini juga tulisan Tuhan, kumpulan tulisan Tuhan. Terhadap alam, kita belajar, kok kalau yang banyak pepohonan rimbun, sumber air jadi tertata, tidak ada bencana. Tapi begitu jadi gundul, jadi bencana, itu kan pembelajaran. Itu kan ilmu Tuhan ada di situ. Nah, itu yang ini. Tapi kalau yang dimaksud adalah pemahaman tentang makna-makna ketuhanan, tentang makna-makna hidup dan kehidupan, tentu ada yang bentuknya tekstual maupun yang non-tekstual untuk yang ajaran leluhur. Nah, leluhur bangsa Nusantara ini cukup saya lihat cukup cerdas. Dia menuangkan pemahaman tentang hidup, makna hidup dan kehidupan dalam berbagai mode, berbagai bentuk. Satu di dalam misalnya dengan melalui situs-situs. Dia menyimpan di situ ajaran. Kemudian kedua adalah di dalam bentuk budaya. Di dalam budaya dikira gamelan itu bukan melambangkan pemahaman tentang ketuhanan. Dari logamnya saja, misalnya ini ada kan perunggu. Perunggu itu campuran kuningan, tembaga, besi, dan timah atau kadang-kadang besi putih. Itu putih, hitam, merah, dan kuning itu melambangkan api, air, angin, bumi. Nah itu sumber diri, itu yang harus ditabuh, ini diri ini harus ditabuh. Itu menuangkan di situ. Lihat di rebab, ada lahir, ada batin, dibunyikan. Itu juga ajaran. Itu dari sisi budaya. Kemudian di upacara-upacara adat. Larungan, ruat bumi, ruat laut, ruat sumber air. Itu melambangkan hubungan manusia dengan alam. Bagaimana dituangkan dalam upacara-upacara adat. Itu juga ilmu ketuhanan. Kemudian itu dalam bentuk ini. Kemudian dalam bentuk legenda. Di balik legenda itu ada unsur-unsur ajaran di situ. Contoh tentang legenda Sangkuriang. Apa leluhur Sunda ini bodoh? Kok babi dengan raja melahirkan Dayang Sumbi? Dayang Sumbi kawin dengan seekor anjing melahirkan Sangkuriang. Apa bodoh? Itu leluhur kita tidak tahu. Tidak, di balik itu ada siloka-siloka, ada perlambang-perlambang, ada simbol-simbol yang harus dipelajari. Kenapa Sangkuriang waktu membendung, membuat danau gitu ya, untuk bikin perahu dan untuk berlayar dengan Dayang Sumbi, mau kawin dengan Dayang Sumbi. Itu kan syaratnya itu. Kemudian kenapa dia minta bantuan guru yang 7? Guru yang 7. Yang gaib. Berarti ada kuasa-kuasa yang ada di dalam diri manusia sebetulnya itu. Kita menggunakan otak, menggunakan pikiran, menggunakan pemikiran, menggunakan nafsu. Itu yang mendampingi hidup Sangkuriang, Sangkuring itu dari pengertian Sangkuring sebetulnya. Nah, penuh di situ. Di
misalnya Munding Laya di Kusuma juga ceritanya tentang itu yang kurang lebih sama dengan Dewa Ruci itu cerita itu. Itu juga penuh dengan ajaran-ajaran. Itu yang dituangkan dalam bentuk legenda. Kemudian dalam bentuk pepatah-pepatah, ajaran ketuhanan. Tadi misalnya silih asi, silih asa, silih asu. Jadi dalam hidup itu kembangkan dulu rasa asih. Setelah asih, barulah saling mengasah untuk meningkatkan diri. Karena kalau tidak diawali dengan asih, langsung diasah, kelahi. Karena belum terbina, terbangun asihnya. Jadi asih dulu, baru diasah. Udah berpengetahuan, udah ada peningkatan, baru saling mengasuh. Nah tadi Mbaknya juga bilang, jauh kira deketkan, geus deket kira pahutkan, geus pahut kira layatkan, geus layat silih wangikeun. Itu juga tuntunan. Ada untuk merawat alam, sabanda, sariksa, sapariboga. Itu tuntunan untuk merawat alam. Jadi banyak hal-hal yang ini. Terus kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Itu kan tuntunan harmoni. Banyak hal-hal yang dituangkan. Ya, dalam bentuk naskah juga banyak. Naskah-naskah kuno kita. Misalnya di dalam Siksa Kandang Karsia. Kemudian di Amanat Galunggung. Di Amanat Galunggung ada tuntunan tingali agamaning pare, jadi agamanya pare, agamanya padi. Dia bilang kalau begitu baru muncul dia menengadah ke atas. Setelah makin bersih, makin merunduk. Itu dituntunan Amanat Galunggung. Nah, itu banyak hal yang sebetulnya naskah cuma sayang. Karena tadi pengaruh stigma, pengaruh yang ditanamkan oleh leluhur bahwa oleh kolonial bahwa leluhur kita itu primitif, nggak mau menggali. Padahal ini banyak sekali naskah kuno, ribuan naskah kuno yang belum tergali. Nah, sebagai contoh, misalnya soal apakah kepercayaan atau itu agama, saya juga waktu di sidang MK mengatakan agama itu milik kami. Agama itu adalah bahasa Kawi, karena di naskah kuno Siksa Kandang Karsia yang disebutkan di situ ada agama, ada arigama, ada tuhagama, ada gurugama, ada parigama. Di situ di kamus bahasa Kawi disebut ini bahasa Kawi agama itu. Di kamus gama itu patokan. Itu hana, jadi ada patokan. Aja pare pun punya patokan tadi kan. Terus karena begitu agama dari luar menguasai, kita pemiliknya tidak boleh ngaku agama kan gitu. Disebutlah dulu kebatinan, kerohanian. Saya bilang ini ketukar baju, kebatinan, kerohanian itu dari luar, agama punya kita. Nah, tapi akhirnya kan jadi tidak boleh mengaku agama. Jadilah kebatinan, kerohanian, kejiwaan, dan kemudian di dalam perundang-undangan disebutkan kepercayaan. Tidak boleh mengaku agama. Padahal agama tadi, jadi karena yang bukan pemiliknya yang ngaku sehingga menerjemahkan agama jadi tidak agama kacau kan gitu. Artinya agama itu tidak katanya, agama kacau. Kalau gitu berarti tadi ada istilah adigama berarti keutamaan kacau. Ada guru gama berarti guru kacau. Ada parigama berarti kesempurnaan kacau. Zaman termasuk senggama juga memang itu. Jadi gama itu patokan, seng itu nanti silakan cari. Nah kemudian masa Majapahit mencapai Nagara Karta Gama. Berarti negara. Kerta itu sejahtera atau teratur. Gama kacau. Berarti negara sejahtera kacau. Kan gitu jadinya. Padahal tadi gama itu milik kita, tapi udah direbut kita jadi nggak bisa beragama. Makanya kita taruh aja kepercayaan karena tadi stigma, dampak dari stigma yang diciptakan oleh Belanda tadi, karena Belanda dalam rangka penjajahan tadi dan juga mungkin paradigma waktu itu juga kan di luar gereja tidak ada keselamatan. Paradigma tahun waktu kolonial datang. Tidak ada keselamatan di luar kekristenan adalah dunia kegelapan kan gitu, makanya ini terang gitu. Nah itu nilai-nilai itu yang diberlakukan dan itu karena ditanamkan terus-menerus melalui pelajaran buku sejarah dari SD sampai ke universitas kan ditanamkan itu.
Sehingga tadi ada kegamangan untuk mengakui kepercayaan ini sebagai tuntunan yang cukup ini juga gitu ya. Jadi itu saya kira yang terkait dengan Baik. ini. Nah, soal sedikit lagi soal pengakuan gitu ya. Negara akhirnya dituangkan di dalam konstitusi, jadi ada dilematis di kita ini. Karena tadi saya sebutkan di konstitusi ada pemisahan, ini agama, ini kepercayaan. Tapi dalam kesetaraan. Gitu ya. Nah, sehingga begitu di peraturan perundang-undangannya muncul, kalau disebut agama saja, kita menjadi tidak masuk. Jadi kita di zaman Orde Baru pun selalu digandengkan. Kalau ada kata agama, selalu digandengkan kepercayaan. Nah, ke depan juga itu, karena ini pada dilematis konstitusi, sebetulnya agama milik kita, gitu ya. Tapi karena itu udah dilembagakan dalam konstitusi, udah oke. Sampai sekarang, kecuali konstitusi nanti dirubah ya. Jadi kita kepercayaan, tapi kita minta kesetaraan. Itu, makasih.